Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Febrawati dari Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro. Pada video ini, saya akan meringkas mata kuliah yaitu pengolahan sinyal digital pada Coursera dengan course 4. Materi yang akan saya sampaikan mencakup konsep dasar, tujuan, serta gambaran umum penerapan sinyal digital. Diharapkan melalui video ini kalian semua dapat memperoleh pemahaman singkat namun jelas mengenai mata kuliah pengolahan sinyal digital. Selamat menyimak! Pada materi kali ini kita akan membahas tentang digital signal processing bagian 4, yaitu tentang application, di mana materinya kita akan membahas tentang materi pengolahan citra, komunikasi digital, dan audio real time. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, memahami konsep dasar pemrosesan sinyal digital dan penerapannya pada berbagai bidang. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan teknik pengolahan citra digital beserta aplikasinya. Yang ketiga, memahami dasar komunikasi digital termasuk konsep dan cara kerja ADSL. Yang keempat, menjelaskan teknik modulasi yang digunakan dalam sistem komunikasi digital. Yang kelima, memahami dan menerapkan konsep pemrosesan sinyal audio secara real time. Untuk modul yang pertama, kita akan membahas tentang pengolahan citra. Citra digital adalah representasi visual yang disimpan dalam bentuk data numerik. Secara matematis, citra digital ini direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi yang terdiri dari piksel. Dari setiap piksel ini memiliki nilai intensitas yang menunjukkan tingkat kecerahan atau warna. Untuk pemahaman konsep ini penting karena seluruh pemrosesan pengolahan citra dilakukan berdasarkan manipulasi nilai piksel tersebut. Selanjutnya di sini ada teknik pengolahan citra. Teknik pengolahan citra sendiri digunakan untuk memperbaiki kualitas atau mengekstraksi informasi dari citra, yaitu meliputi pemfilteran yang digunakan untuk mengurangi noise atau menajamkan citra. Selanjutnya ada transformasi citra, misalnya Fourier transform yang digunakan untuk menganalisis citra dalam domain frekuensi. Selanjutnya ada pengenalan pola yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek atau ciri tertentu dalam citra seperti wajah atau huruf. Selanjutnya di sini ada aplikasi pengolahan citra, di mana pengolahan citra ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti dalam bidang medis, citra digunakan untuk diagnosis melalui CT scan atau MRI. Pada bidang keamanan, pengolahan citra ini digunakan untuk sistem pengenalan wajah dan sidik jari. Untuk di bidang multimedia sendiri, citra ini digunakan untuk pengolahan foto, video, dan efek visual. Selanjutnya kita akan memasuki modul 2 yang akan membahas tentang komunikasi digital. Komunikasi digital ini mempelajari bagaimana data digital dikirim dari pengirim ke penerima melalui suatu saluran. Proses ini melibatkan tahapan sampling, kuantitisasi, pengkodean, dan transmisi. Tujuannya adalah memastikan data dapat dikirim dengan kesalahan minimal meskipun terdapat gangguan atau noise pada saluran. Selanjutnya di sini ada ADSL. ADSL sendiri adalah teknologi komunikasi data yang memanfaatkan kabel telepon tembaga untuk mengirimkan data digital. Disebut asimetrik karena kecepatan unduh atau download-nya itu lebih tinggi dibandingkan unggah atau upload. ADSL ini banyak digunakan pada layanan internet rumah karena mampu mentransmisikan data dan suara secara bersamaan. Selanjutnya ada teknik modulasi digital. Modulasi digital adalah teknik untuk mengubah data digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Yaitu teknik modulasi digital sendiri itu meliputi ASK atau amplitude shift keying atau memodulasi amplitude sinyal. Selanjutnya ada FSK atau frekuensi shift keying, yaitu memodulasi frekuensi sinyal.
Selanjutnya ada PSK atau Passive Keying atau memodulasi fase sinyal. Kemudian ada QAM atau Quadrature Amplitude Modulation, yaitu menggabungkan perubahan amplitude dan fase untuk efisiensi transmisi yang lebih tinggi. Kemudian di sini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu Audio Signal Processing. Pemrosesan sinyal audio real-time adalah pengolahan sinyal suara yang dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu yang terasa. Sistem ini harus bekerja cepat agar hasil pemrosesannya itu dapat langsung didengar oleh pengguna. Untuk algoritma audio real-time ini itu digunakan untuk memanipulasi sinyal suara. Contohnya, filtering untuk memperbaiki kualitas suara, noise reduction untuk mengurangi gangguan, dan efek audio seperti echo dan reverb yang banyak digunakan dalam musik dan penyiaran. Kemudian di sini ada implementasi pemrosesan audio. Implementasi pemrosesan audio real-time dilakukan menggunakan pemrograman dan perangkat keras atau perangkat lunak yang mendukung sistem real-time. Contohnya adalah aplikasi musik digital, sistem komunikasi suara, dan perangkat audio profesional yang memproses suara secara langsung. Untuk kesimpulan pada DSP bagian 4 ini, yaitu DSP Application menggabungkan teori dan praktik pemrosesan sinyal digital. Pengolahan citra meningkatkan analisis visual, komunikasi digital, memungkinkan transmisi data yang efisien, dan pemrosesan audio real-time mendukung berbagai aplikasi suara modern. Demikian ringkasan materi mengenai mata kuliah pengolahan sinyal digital yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar serta pentingnya pengolahan sinyal digital. Saya, Nabila Febriawati, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.